Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Qaulul Munir fi Ilmi Usuli Tafsir. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan dengan tema Ma'rifatus Shayfi wasyita'i fi Tanzil, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Syafi'i hafidhallahu ta'ala. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rahyakumullah jami'an ayuhal ikhwah. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu usul tafsir dan kitab Al-Qaulul Munir. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang Ma'rifatus Shayfi wasyita'i fi Tanzil, mengenali atau mengetahui ayat apa saja yang turun ketika di musim dingin dan di musim panas. Wal muradu bis shayfi, jadi yang dimaksud dengan shayfi di sini adalah ma nazala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam shayfan, yaitu apa yang turun, maksudnya adalah ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim panas. Saif secara bahasa artinya adalah panas, musim panas. Kemudian wa yadkhulu fihi ar-rabi', jadi di musim panas ini juga mencakup musim Rabi', musim semi. Jadi di Arab itu ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, kemudian musim gugur. Jadi ada 4. Beda dengan kita di Indonesia. Ya, adanya cuma musim apa? Musim hujan dan musim panas. Jadi nggak ada musim dingin ya. Musim dingin itu ya kalau di sana itu bisa di bawah 0 derajat gitu. Panas itu bisa mencapai 40-an sampai 50 derajat. Jadi di sini dijelaskan bahwa musim panas itu juga mencakup musim semi. Muddata hululi syamsi fil buruji asy-syamaliyah as-sittah. Jadi yaitu musim panas ini di masa ketika matahari berada di bintang timur yang 6. Bintang timur yang 6 maksud di sini dijelaskan wahiyal hamlu was-sawru wal jauza was-saratan wal asad was-sumbulah. Nah, ini sebenarnya adalah tidak ada ya sebenarnya di istilah orang Arab. Jadi di orang Arab yang ada itu musim panas, musim dingin, ya musim panas termasuk tadi musim semi. Kemudian ada tambahan penjelasan di sini, ini adalah ya ini sepertinya kutipan dari orang-orang non-Islam.
dari terutama orang filsafat ya. Jadi ketika matahari itu berada di bulan-bulan, kalau di sini dijelaskan alhamlu wasaur, yaitu biasanya bahasa Indonesia ini dibilang zodiak ya. Zodiak hamlu. Alhamlu itu kayak hewan apa ya? Kayak kuda gitu ya. As-saur banteng. Tahu ya logo-logo zodiak itu ya. Jadi kan itu ada 12. Ada 12 logo, 12 lambang. Jadi itu kan biasanya dari bulan Januari sampai bulan Juni ada logonya. Kemudian bulan Juli sampai Desember ada logonya. Jadi musim itu berdasarkan ini gitu. Sesuai dengan ini. Jadi bukan sesuai dengan bulan tahun Hijriyah. Paham nggak? Jadi kalau musim itu berdasarkan tahun Syamsiyah. Walaupun di orang Arab itu tidak ada ini. Jadi mereka tuh ya melihat musim itu ya berdasarkan matahari, ini musim apa gitu aja. Tapi lama-kelamaan sudah mulai menyatu gitu, bercampur. Jadi akhirnya musim panas itu tepatnya di bulan ini sampai bulan ini gitu. Musim panas itu kalau di sini dijelaskan musim panas itu kalau as-saur wal jauza, kalau ini di alhamdulillah ini kalau nggak salah ini di Januari, as-saur ini di Februari, jauza ini di Maret, saratan April, asad di Mei, kemudian sumbula ini di Juni. Kemudian wal muradu bisyita'i, yang dimaksud dengan syita di sini adalah musim dingin. Ma nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam syita'an, yaitu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim dingin. Wa yadkhulu fihi al-kharif. Termasuk di dalam musim dingin ini mencakup musim gugur. Jadi di Arab itu ada namanya musim gugur. Kemudian muddatu hululi syamsi fil buruj janubiyah as-sittah. Jadi kemudian penjelasan tambahannya adalah yaitu sesuai ketika matahari berada di bintang-bintang utara. Bintang-bintang selatan yang 6, yaitu al-mizan. Tahu ya? Lambang timbangan tuh. Iya kan? Nah itu. Biasanya mungkin di bulan Juli kayaknya. Wal Aqrab, Scorpio. Tahu ya? Kalajengking itu loh. Wal Qaus, panah. Busur panah. Wal Jadyu, domba yang ada gambar dombanya. Kemudian al-dalu, gambar timba atau ember. Kemudian hut, gambar paus. Dan ini pun ya gimana ya, ini sebenarnya cuma untuk melengkapi saja. Sebenarnya ini tidak jadi landasan gitu. Jadi yang menjadi landasan adalah musim panas, musim dinginnya. Jadi ini untuk penguatan saja. Jadi musim panas itu kapan terjadi, ya musim dingin itu kapan terjadi. Nah, karena musim panas itu tidak sesuai dengan bulan Qamariyah gitu. Tidak sesuai dengan bulan Qamariyah. Jadi dia sesuai dengan tahun Syamsiyah. Oke. Fajumlatu fusulis sanah arba'ah. Adapun musim panas, musim dalam setahun itu ada 4. As-saif, war-rabi, wasyita, wal-kharif. Musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Wa jumlatul buruji 12, wa hiya allati dzakarnaha sittatun syamaliyah wa sittatun janubiyah. Adapun jumlah bintang-bintang itu ada 12, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan, 6 di utara dan 6 di selatan. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa bintang-bintang tadi itu tidak
tidak menjadi patokan dan bukan juga termasuk ajaran Islam gitu. Apalagi digunakan untuk kesyirikan. Jadi ini karena sudah terlanjur ditulis oleh penulisnya, maka kita jelaskan juga. Yang jadi pedoman itu pembahasan kita adalah musim panas dan musim dinginnya. Wa min amsilatis sayfi ayatul kalalah. Kemudian diberikan contoh di sini adalah ayatul kalalah. Ayat kalalah ini turun ketika musim panas. Wa hiya fi suratin nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu ayat ini yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini ayat berkaitan dengan apa? Membahas apa ini? Membahas tentang apa? Faraid. Sudah belajar faraid? Belum? Jadi di istilah faraid itu ada namanya kalalah. Kalalah itu adalah seorang meninggal yang tidak punya usul dan tidak punya fara'. Maksudnya usul di situ adalah ayahnya ke atas, anaknya ke bawah. Aslu atau usul itu adalah ayah, kakek. Kemudian far'un itu adalah anak, cucu. Paham ya? Kalau dia meninggal tidak punya ayah atau kakek, kemudian tidak punya anak dan cucu, namanya kalalah. Nah, nanti pembahasannya ada secara detail insya Allah di pelajaran faraid. Jadi, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa, meminta penjelasan kepadamu. Katakanlah Allah yang menjelaskan tentang kalalah. Apa itu kalalah? Ila akhir surah, sampai akhir surat An-Nisa. Jadi ini adalah berada tepatnya di akhir surah. Nazalat fi safari hajjatil wada'. Ayat ini turun pada safar haji wada'. Jadi ketika Nabi melakukan safar haji wada', tepatnya di musim apa? Musim panas. Fayu'addu ma nazala fiha minas sayfi ka'awwalil ma'idah. Maka ini dijadikan sebagai yang turun pada musim panas ka'awwalil ma'idah, seperti awal-awal surat Maidah. Wa qawlihi ta'ala fiha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ini ayat ini juga turun pada musim panas. Wa qawlihi ta'ala fi suratil Baqarah, dan juga contoh lain adalah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kemudian wa suratin Nasr, dan juga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath qara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini adalah satu surat yang turun di musim panas. Kemudian wa ayatid daini fil Baqarah, dan juga ayat dain, ayat tentang hutang juga turunnya di musim panas. Kemudian wa min amsilatish syita'i qauluhu ta'ala fi suratin Nur. Kemudian di sini diberikan contoh ayat yang turun ketika di musim dingin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Nah, sesungguhnya orang yang datang dengan kebohongan adalah kelompok dari kalian. Ila akhiril ashri ayatin, sampai 10 ayat. Wa hiya allati tusamma ayatul bara'ah, dan ini juga namanya ayat bara'ah. Apa makna bara'ah? Jadi surah At-Taubah itu juga dinamakan surah Al-Bara'ah karena mencakup, namanya ada ayat bara'ah, yaitu ayat yang menjelaskan tentang bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suci dan tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum munafik waktu itu.
allati nazalat tabri'atan li sayyidati Aisyah. Ini ayat ini turun untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mimma nasabahu ilaiha al-munafiquna iftira'an wa dhalalan. Ya, sebagaimana yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, iftira'an sebagai bentuk kebohongan, wa dhalalan dan penyesatan. Jadi ketika itu terjadi qadzaf, penuduhan atau fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa mereka mengatakan Aisyah melakukan zina. Nah, sampai menyebar berita ini, bahkan sampai 1 bulan Nabi itu bingung mau gimana, diam aja gitu, sampai tidak mengiyakan dan tidak membantah gitu. Nah, jadi Nabi diam aja sampai turun ayat ini, baru Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah langsung yang membersihkan namanya, merekomendasikan bahwa Aisyah itu tidak melakukan apa-apa sesuai yang dituduhkan oleh orang-orang munafik waktu itu. Makanya dinamakan ayat Bara'ah. Nah, jadi kenapa kita harus belajar ada namanya Madani, kemudian Makki, kemudian Safari, kemudian Hadari, dan sekarang kita belajar Shayfi dan Syita'i. Kenapa? Alhamdulillah dengan belajar seperti ini kita makin tahu secara detail. Jadi kapan ayat ini turun dan di mana tempatnya, seperti itu. Apa sebabnya? Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya tadi ada contoh ayat Bara'ah misalnya turunnya musim dingin. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan turunnya musim panas, berarti bisa dibantah gitu. Nah, padahal ketika itu adalah kayak misalnya itu ketika Nabi lagi safar, misalnya penguatnya adalah ketika Nabi safar. Kemudian kayak contoh misalnya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, contoh ayat ini adalah turun di musim panas ketika haji wada. Nah, jadi ini saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berkata lain bahwa ayat ini turunnya bukan di musim panas, berarti musim haji ketika itu bukan musim panas gitu. Jadi ada kontradiktif kalau seandainya ada yang berkata lain. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8 tentang ilmu usul tafsir, yaitu mengenai fi awwali ma nazala wa akhiri ma nazala minal Qur'anil Karim. Tentang apa yang paling pertama turun dan ayat apa yang terakhir turun dari Al-Qur'an. Jadi dari sini kita akan tahu ayat mana atau surah apa yang turun di Mekah dan surah apa turun di Madinah juga. Dan apa yang terakhir. Jadi secara otomatis kalau dia paling pertama turun itu Makki atau Madani? Makki. Kemudian kalau yang paling terakhir turun Madani. Nah, jadi dia konsep-konsep seperti ini, prinsip-prinsip usul tafsir ini saling menguatkan gitu. Oke. Dallatil ahaditsu ala anna awwala ma nazala minal Qur'ani ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi ghari Hira bi Makkah al-Mukarramah. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa anna awal, yang paling pertama, ma nazala minal Qur'an, yang turun dari Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an yang paling pertama turun adalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bi ghari Hira, yaitu ketika Nabi berada di gua Hira. Gua Gunung Hira sebenarnya. Hira ini adalah nama gunung, bukan nama gua. Gua Hira, maksudnya gua yang berada di Gunung Hira. Di Makkah al-Mukarramah, tepatnya di Mekah dan di Mekah yang mulia. Yaitu al-ayatul khamsu al-ula min suratil Alaq. 5 ayat pertama dari surah
Al-Alaq. Ini adalah yang paling pertama sekali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis. Kemudian summa fataral wahyu muddatan. Kemudian setelah turun 5 ayat ini, setelah turun, kemudian summa fatara al-wahyu, kemudian inqata. Fatara artinya adalah inqata, terputus. Jadi wahyu itu turun 5 ayat surah Al-Alaq ini, kemudian terputus. Maksudnya tidak turun lagi setelah itu. Ada waktu senggangnya, beberapa lama gitu. Summa fataral wahyu, kemudian wahyunya tidak turun lagi setelah itu. Muddatan, beberapa lama. Wa bainama huwa yamshi fil wadi id sami'a sautan. Ketika Nabi SAW berjalan di satu lembah, id sami'a sautan, ketika itu dia mendengar suara. Nabi SAW mendengar suara. Fanadhara amamahu, kemudian dia melihat ke depan, wa khalfahu, dan melihat ke belakang untuk mencari suara apa gitu, dari mana suaranya dan suara siapa. Wa an yaminihi, kemudian dia melihat ke kanan, siapa yang bersuara. Wa an shimalihi, dia melihat ke kiri, Nabi SAW melihat ke kiri, ini suara apa gitu. Falam yara syai'an, dan Nabi tidak melihat sesuatu apapun. Jadi setelah putus ayat wahyu tadi, setelah turun 5 ayat surah Al-Alaq, kemudian waktunya beberapa lama tidak turun wahyu lagi, dan setelah itu turun lagi dengan suara. Fanadhara ila sama', kemudian Nabi SAW setelah melihat ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri, tidak ada sesuatu, tidak ada orang yang bersuara. Kemudian Nabi melihat ke langit. Fa'idha biha Jibrilu alaihi salam. Jadi ketika dia melihat ke langit, ternyata Jibril gitu. Ternyata Jibril alaihi salam yang bersuara tadi. Alladzi ja'ahu bi Hira. Yang datang kepada Nabi ketika dia di Gua Hira tadi. Di Gunung Hira. Fa'akhadathu rajfah, maka seketika itu Nabi langsung bergetar, gemetaran gitu. Rajfah, bergetar. Wa'ada ila baitihi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Nabi SAW pulang ke rumah. Wa talaba an yudassiruhu fadassaruhu. Kemudian Nabi meminta untuk diselimuti, kemudian dia diselimuti. Fanazala ya ayyuhal muddassir. Kemudian turunlah ya ayyuhal muddassir, surah Al-Muddassir. Qum fa'andir ila akhiril ayat, sampai akhir ayatnya, maksudnya secara lengkap surah ini. Jadi ketika Nabi mendengar suara tadi, mendengar suara dari langit, ternyata Jibril yang bersuara, kemudian dia ketakutan, akhirnya bergemetaran dan pulang ke rumahnya untuk minta diselimuti oleh istrinya, kemudian diselimuti. Nah, setelah diselimuti, justru turun wahyu ini. Ya ayyuhal muddatsir. Apa arti ya ayyuhal muddatsir? Wahai orang-orang yang berselimut. Fa'anzir. Berdirilah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ila akhir surah. Oke. Kemudian amma awwalu ma nazala fil madinati ba'da al-hijrah fa suratul mutaffifin wa akhir suratin nazalat biha bara'ah. Adapun yang paling pertama turun di Madinah, jadi tadi kita bahas ayat yang paling pertama turun di Makkah atau Makki sebelum hijrah, dan adapun ayat yang paling pertama sekali turun ketika Nabi setelah hijrah yaitu surah Al-Mutaffifin wa akhiru suratin nazalat biha bara'ah. Apa maksudnya?
qabla hijrah itu terbagi dua. Ada yang berbentuk ayat, kemudian surah. Jadi yang paling pertama turun itu adalah khamsu ayat min suratil alaq. Adapun surah Al-Mudaththir adalah surat yang paling pertama turun secara lengkap dari ayat pertama sampai akhir adalah surah Al-Mudaththir. Artinya apa? Kalau ayat ya memang surah Al-Alaq adalah pertama kali turun tapi tidak lengkap, tidak dari awal sampai akhir. Namun kalau misalnya yang paling pertama turun secara lengkap suratnya adalah surah Al-Mudaththir. Kemudian setelah hijrah, ketika Nabi pindah ke Madinah, ada yang mengatakan Al-Mutaffifin, sebagaimana yang terdapat di buku. Sebagaimana yang terdapat di buku, di sini jelaskan yang paling pertama turun adalah Al-Mutaffifin. Dan ini adalah pendapat Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pendapat Ali, kemudian dinukil oleh penulis buku ini, penulis buku Al-Qaulul Munir. Kemudian ada yang mengatakan Al-Baqarah, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beda pendapat ya. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa terjadinya khilaf. Ini khilafnya sudah lama. Apalagi masa Ali bin Husain ini kan sudah lama banget ini. Ini khilaf lama. Walaupun Ibnu Hajar mengatakan ini adalah surah Al-Baqarah yang paling pertama turun setelah hijrah secara muttafaq, kesepakatan. Namun ini adalah lagi-lagi kita katakan adalah khilaf qadim, perselisihan atau beda pendapat yang sudah terjadi di zaman dahulu. Maksudnya sudah lama. Jadi bukan muttafiq, bukan kesepakatan. Oke. Kemudian wa akhiru ayatin nazalat ayatul kalalah. Adapun ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang kalalah. Kalalah maksudnya adalah mengenai seorang yang meninggal yang tidak punya ayah atau kakek, kemudian tidak punya anak dan cucu. Itu adalah kalalah. Mengenai ilmu faraid. Jadi berapa bagian warisan yang ditinggalkan. Pembagian warisan ditinggalkan nanti dibahas di faraid. Yang jelasnya, ayat kalalah ini adalah ayat yang terakhir turun menurut Al-Barra bin Azib. Nah, ini, jadi lagi-lagi terjadi perselisihan pendapat ya. Akhiru ma nazal habis. Jadi yang terakhir turun itu juga terjadi perselisihan, maksudnya terjadi perbedaan pendapat di antara Al-Barra bin Azib dengan Ibnu Abbas. Jadi kalau misalnya surah atau ayat dulu ya. Ayat terjadi perbedaan pendapat antara Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah ayat tentang riba. Ayatul riba.
Kemudian kalau Al-Bara' bin Azib ayat apa tadi? Ayat Al-Kalalah. Nah, kemudian kalau surah yang terakhir kali turun adalah menurut Ibnu Abbas surah An-Nasr. Nanti kita baca penjelasannya. Menurut Al-Bara' bin Azib, ini adalah sama-sama sahabat ya. At-Taubah, surah Al-Bara' tadi. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Oke. Jadi kalau misalnya yang paling pertama turun itu sebelum hijrah, semuanya sepakat adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Kemudian surat yang pertama kali turun yaitu surah Al-Mudaththir secara lengkap. Surat yang secara lengkap turun paling pertama adalah surah Al-Mudaththir. Kemudian surah yang paling pertama turun setelah hijrah yaitu menurut Ali bin Husain bin Ali adalah surah Al-Mutaffifin. Kemudian menurut Ibnu Hajar adalah surah Al-Baqarah. Kemudian mengenai akhiru ma nazal, yang paling terakhir turun adalah terjadi juga perselisihan pendapat di antara ahli ilmu, para ulama. Adapun ayat yang paling terakhir turun itu menurut Ibnu Abbas yaitu ayatul riba. Kemudian menurut Al-Bara' bin Azib ayatul kalalah. Kemudian menurut surah yang paling terakhir turun menurut Ibnu Abbas adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah surah terakhir menurut Ibnu Abbas yang turun. Kemudian menurut Al-Bara' bin Azib adalah surah At-Taubah. Nah, sekarang kita baca penjelasan di sini. Wa akhiru ayatin nazalat, ayat yang terakhir turun adalah ayatul kalalah fi suratin nisa. Ayat mengenai kalalah dalam surah Nisa. Wa akhiru suratul Bara'ah. Wa akhiru suratin, adapun surah yang terakhir adalah surah Bara'ah maksudnya. Jadi Al-Bara' bin Azib mengatakan akhiru ayatin nazalat, ayat yang terakhir turun adalah ayatul kalalah di surah Nisa. Wa akhiru suratin, adapun surah yang terakhir turun adalah surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Rawahu Syekhani 'anil Bara' bin Azib. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib. Jadi Al-Bara' bin Azib berpendapat bahwa surah ayat yang terakhir turun adalah ayat kalalah, kemudian surah yang terakhir turun adalah surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kemudian warawal Bukhari ani Ibnu Abbasin. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna akhir ayatin nazal, bahwa ayat yang paling terakhir turun adalah ayatul riba fi akhiril Baqarah. Ayat riba. Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba sampai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi ada 4 ayat. Jadi di sini jelaskan wa 'an Ibnu Abbas anna akhir ayatin nazalat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surah Al-Baqarah ayat 281. Fi suratil Baqarah wa tuwfiya Rasul ba'daha bi ahadin wastamanina yawman. Perhatikan secara konteks bahwa di dalam buku ini dijelaskan ada 2 ayat yang turun. 2 ayat yang turun menurut 2 ayat yang paling terakhir turun menurut Ibnu Abbas. Yang pertama disebutkannya tentang ayat riba. Kemudian ayat yang kedua wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada kontradiksi. Jadi menurut Ibnu Abbas ayat yang terakhir turun adalah ayat riba. Sekaligus sampai wattaqu yauman turja'una. Jadi ini berkelanjutan dia. Paham enggak? Jadi berkelanjutan, ada 4 ayat turun sekaligus. Kemudian
fi suratil Baqarah. Jadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ini surah Al-Baqarah. Wa tuwfiya rasulu, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW meninggal, wafat ba'daha, setelah turun ayat ini, ayat riba sampai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ini, setelah turunnya bi ahadin wa samanina yauman, setelah 81 hari. Jadi ketika ayat ini turun, kemudian tidak ada lagi ayat yang turun, berjarak sekitar 81 hari, kemudian Nabi pun meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Waqila bitis'i layalin. Nah, jadi ada pendapat mengatakan bahwa Nabi SAW itu meninggal setelah 9 malam. Setelah 9 malam, setelah turunnya ayat terakhir tadi. Haitsu tuwfiya lailatal isnaini lilailataini khalata min Rabi'il Awwal. Di mana Nabi SAW meninggal pada malam Senin dari 2 malam Rabiul Awal. Fi sanatil hadiyata asyrata minal hijrah, pada tahun 11 Hijriyah. Jadi adapun mengenai kapan Nabi SAW meninggal juga terjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi meninggal itu 81 hari setelah ayat terakhir turun. Ada yang mengatakan 9 hari setelah ayat terakhir turun. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma akhir suratin nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu sudah kita jelaskan. Jadi mengenai surah yang paling terakhir turun, yaitu menurut Ibnu Abbas adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi. Wa qad atala al-kalam fi hadzal mawdu' sahibul itqan. Jadi sahibul itqan, siapa sahibul itqan yang kemarin kita jelaskan? Siapa? Siapa? Pelajaran pertama loh. Siapa? As-Suyuti. Dalam bukunya Itqan itu menjelaskan panjang lebar mengenai ayat apa yang paling pertama turun, kemudian surah apa yang paling pertama turun, kemudian ayat apa yang paling terakhir turun, dan surah apa yang terakhir turun. Ini panjang pembahasannya. Tentunya ini adalah sebuah buku yang cukup ringkas, dan adapun ketika kita ingin memperdalam lagi, kita monggo buka buku-buku Ulumul Quran. Dan di sana cukup dalam pembahasannya mengenai ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, tentang apa yang pertama turun dan terakhir turun. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV,